Akhirnya permasalahan tes DNA terbongkar lagi dan dibongkar lagi. Bu Yuni pun akhirnya mengambil ke rumah sakit sampelnya dan ngebongkar semuanya di hadapan semua orang, termasuk di hadapan Kusno, Galang, dan tentu saja si ular Bella. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih bakal menjadi hari yang cukup panjang di episode malam ini. Tentu saja bagi orang-orang seperti Bella, Kusno, dan juga Galang. Karena pada akhirnya tes DNA keluar juga. Dan beruntungnya kali ini gak ada satupun halangan, rintangan yang akan menghadang Bu Yuni. Ada sih sebetulnya, seperti kecurigaan Bella dan lain sebagainya macamnya, tapi Bu Yuni mampu untuk mengambil sampel darah tersebut, sampel DNA tersebut, mohon maaf maksudnya, untuk segera diberitahukan kepada Lian Bagaskara dan kawan-kawan. Karena tentu saja ini kan menjadi sebuah arti penting, menjadi sebuah tujuan awal untuk hidup yang jauh lebih cerah lagi. Bukan masalah harta aja tentu aja yang akan jatuh ke tangan Amira, tapi juga tentang bagaimana bisa ngerubah semuanya. Ngelihat Amira sekarang bersama dengan Galang kan bikin kita bingung sebetulnya. Bukan cuma kita yang bingung, dari segi cerita pun juga ini bikin Aksa bingung. Mau bergerak, Amiranya kayak gitu. Mau bantuin Amira keluar dari sana, Amiranya kayak gitu. Mau berusaha dari cara apapun, Amiranya tetap kayak gitu. Pokoknya apa yang dilakuin tuh Amiranya tetap gak berubah pikiran, tetap kayak gitu. Karena di sisi lainnya, di point of view-nya Amira, menurut Amira ini ya, kalau ya lebih baik kayak gini supaya bikin Galang gak curiga. Padahal gak perlu sekaku itu, karena asal Amira mau ngasih konteks aja, kasih clue minimal seperti yang udah Win bilang di 2 video sebelumnya, kasih petunjuk aja, pasti bakal ngerti kok. Orang-orang kayak Zaki, Adam Black, Bu Yuni, sama terutama Aksa ya. Yang lain gak perlu tahu deh. Terutama Aksa aja dulu deh. Untuk tahu dulu tentang semuanya, itu kan mudah. Akhirnya yang dibutuhin sekarang Aksa kan gak salah paham lagi. Kalau kesalahpahaman ini terus muncul, terus menguap, mengudara, ya susah. Yang ada pasti pisah beneran kalau kayak gini caranya. Makanya jangan sampai hal ini terulang lagi. Masalahnya apa ya? Dengan Amira episode malam ini yang masih kekeh tuh bikin Aksa tuh ya jadi makin capek ngejar Amira. Duh, ini sih sedih teman-teman. Makanya dengan adanya Bu Yuni tuh ini bakal menjadi efek domino yang sangat bagus, paralel menanjak tentu saja untuk bisa membuat semuanya menjadi clear. Contohnya, oke. Jadi begini, ketika semua hasil tes DNA keluar, Bu Yuni akhirnya bahagia karena memang Amira terbukti sebagai anak kandung Lian Bagaskara. Itu udah pasti. Dan Yuni pun juga happy banget. Pokoknya Bu Yuni bahagia, sepanjang jalan pun juga bahagia dan happy. Nah, akhirnya Bu Yuni pun juga janjian sama Lian Bagaskara, teman-teman, untuk gimana caranya bisa menyusun siasat untuk bisa bertemu. Karena di satu sisi Yuni takut dikejar sama Bella, takut diikutin sama Bella, dan di sisi lainnya Lian pun juga takut diikutin sama Galang atau anak buahnya, atau bahkan dicurigai. Karena takutnya ya kalau nanti surat tes DNA-nya diambil kan bahaya nanti ya. Mau sampai kapanpun juga Amira Lian nggak tahu kalau mereka ini ayah dan juga anak kandung. Jadi ini cukup berbahaya juga, sehingga Lian Bagaskara pun juga mutusin untuk ya udah deh, kayaknya janjian lagi aja sama Yuni, ngobrol berdua lah. Akhirnya mereka teman-teman bertemu, aman, gak ada gangguan. Menjelaskan juga, Mas ini hasil tes DNA-nya, pokoknya itu sama-sama happy, seneng. Dan Lian pun juga bahkan seperti meneteskan air mata karena tentu aja terharu teman-teman. Maksudnya episode kemarin aja ketika belum tahu hasilnya kan Lian begitu bahagia, terharu sekali. Amira ngasih teh herbal buat Lian. Padahal ya kalau dipikir-pikir Lian ini lebih banyak jahatnya ketimbang baiknya kepada Amira. Tapi Amira sama sekali gak pernah sekalipun benci kepada Lian Bagaskara. Ya, seorang ayah yang bertobat, yang melihat pertumbuhan anaknya, ternyata anaknya seorang anak yang cantik, baik hati, punya keteguhan hati yang tinggi. Ya siapa yang gak bahagia teman-teman. Lalu juga di kondisi yang sekarang kan pasti Lian pun juga ingin ngebantu Amira, juga membantu perekonomiannya Bu Yuni supaya bisa bangkit lagi. Makanya begitu semua tahu, Lian pun juga tanpa banyak basa-basi langsung mengurus semua surat wasiatnya
Supaya apa? Supaya diberitahukan kepada Amira dan juga Galang, Kusno dan juga Bella. Tujuannya apa? Karena biar Galang ini segera keluar dari rumahnya Lian Bagaskara. Jadi biar Lian lagi yang menguasai. Karena kalau udah keluar nih surat wasiatnya, maka semuanya bakal selesai. Tapi jauh sebelum itu, wah ini sih seru banget teman-teman. Bagaimana paniknya Bella, Kusno, hingga tentu saja si monster Galang saat mengetahui kalau pada akhirnya Amira ini adalah anak kandung dari Lian Bagaskara, salah satu pengusaha terkenal, salah satu orang terkaya di republik ini. Meskipun ya hartanya ini sedikit diambil alih dipergunakan oleh Galang, tapi ingat Galang ini masih pihak kedua. Mimin gak akan pernah bosan-bosannya bilang, begitu Lian ini punya surat wasiat, ada anak kandung yang memang jelas-jelas anak kandung, untuk dibuktikan semuanya maka hartanya bisa berpindah tangan secara hukum. Dan ini yang paling ditakutin sama Galang. Dan pada akhirnya sih happy teman-teman, karena ya mungkin setelah ini pasti ya Bella, Kusno, Galang pasti balas dendam. Terutama ya Galang yang ngerasa udah dapetin semuanya, ternyata semuanya dikembalikan lagi, pasti sakit hati. Bella pasti juga sakit hati ngeliat Amira tiba-tiba kaya, iri, dengki, ngerasa Amira nggak layak. Harusnya Bella yang kaya gitu-gitulah kalau Bella. Kusno pun juga sama. Nanti ngebaik-baikin lagi Amira. Aku ini ya capek lah Kusno mah. Mandi dulu aja pak, baru ngomong gitu ibaratnya. Dan ini pun juga menjadi sebuah hal yang sangat bagus, karena untuk orang-orang jahat seperti Kusno, Bella dan juga Galang sih ini menjadi sebuah hal yang bagus ya. Biar mereka tuh juga sadar dan berpikir lah. At least mendapatkan titik karmanya dulu, mendapatkan sedikit peringatan supaya at least beberapa episode nggak ganggu dulu lah. Sadari kalau mereka tuh berbuat jahat juga. Kayak Zaki aja teman-teman. Zaki ketika dihancurkan Bella kan sadar, diselamatkan oleh Amira, makin sadar nggak tuh? Akhirnya berubah menjadi baik. Itu kan sebuah hal yang sangat bagus. Dan Bagaskara pun juga sama, gara-gara penyakitnya, ingat kematian, ingat bagaimana nasibnya ke depan nanti, bagaimana hartanya seharusnya jatuh kepada anak kandungnya, akhirnya berubah baik. Ini kan sebuah perubahan yang bikin kita terharu ya teman-teman. Maksudnya orang-orang yang dulu benci kepada Amira sama Aksa, akhirnya justru malah 380 derajat berubah haluan dan mensupport Aksa dan Amira sepenuhnya. Dan bukan cuman itu saja, bahagia banget sih, nggak kebayang bagaimana Lian, Amira berpelukan sebagai sepasang ayah dan juga anak yang akhirnya dipertemukan kembali. Bahagianya bukan main. Dan Amira pun juga yang pasti gak perlu lagi cuek sama Aksa, gak perlu lagi ngerasa harus ngancurin Galang dari dalam kalau semua ini sudah terjadi. Karena ya mau bagaimanapun juga Amira ini anak kandung Lian Bagaskara, ngapain harus susah-susah mau nurut dengan perjanjian bodohnya Galang? Gak perlu. Karena begitu sudah surat wasiat keluar dan Amira diwasiatkan untuk mendapatkan surat wasiat tersebut, maka sudah secara otomatis, secara hukum pun hartanya berpindah untuk Amira. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa baiknya. Wah ini sih benar-benar nggak sabar banget untuk bisa menanti hal ini teman-teman. Karena tentu saja kan ya mau gimana pun juga, baik itu Amira, Aksa tuh layak untuk bahagia ya. Maksudnya Amira pun sekarang agak sedikit berubah kan di episode kemarin, sedih dengan selalu merasa kalau Aksa jangan tahu dulu, Amira jangan bilang dulu, itu kan aneh sebetulnya. Padahal bilang aja. Jangan terlalu takut lah sama Galang. Karena yang ada Aksa malah salah paham lagi. Episode malam pun juga kayak gini. Walaupun nanti pada akhirnya berubah semuanya gara-gara Bu Yuni bongkar semua tentang hasil tes DNA tersebut teman-teman. Tapi minimal ya at least ini bisa ngerubah semuanya lah. Amira pun juga sekali lagi nggak perlu terlalu nurut sama Galang dan bisa terbebas dari Galang juga. Ya kalau buat Bella tentu aja nangis teman-teman. Bella karena harus ngeliat Amira kaya raya, ngelihat Amira hidup enak. Tapi ya mau gimana pun juga ya itu karena buat Bella juga. Karena selama ini selalu iri, dengki, bahkan selalu berkata kalau Amira adalah pelakor. Padahal ya yang dulu nyuruh Amira nikah sama Aksa kan ya Bella juga. Bella kalah sama rencananya sendiri, tapi gak mau nerima kekalahan. Dan ya karakter-karakter orang jahat seperti ini sih akan selalu kayak gitu ya, akan selalu ngeselin.
Ya walaupun semuanya terbongkar, tentu sekali lagi nggak akan bikin mereka berdiam diri. Oh, namanya orang jahat pasti bakal berbuat jahat lagi. Tapi minimal untuk sementara waktu kita bisa melihat bagaimana indahnya Aksa Amira, indahnya pertemuan Amira, Lian, dan juga Yuni. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.